Halo mahasiswa online, apa kabar? Semoga sehat ya. Kali ini pembahasan kita mengenai asas-asas dan prinsip dalam hukum kepailitan. Kami mahasiswa Universitas Tanjung Pura Fakultas Hukum. Adapun teman-teman kita pada kelompok 3, Sania, Felix Armanto, Niputu Putri Dewi Saraswati, Desa Selbina, Erdi Nugraha Pratama, Nancy Novitasari, Yogi Setiawan, Nana Selviana, dan Nur Taslima. Pada awalnya hukum kepailitan sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, yang bermula dari zaman Romawi pada tahun 118 sebelum Masehi. Pada zaman itu, seorang debitur apabila tidak dapat melunasi utangnya, maka debitur itu harus bertanggung jawab sepenuhnya atas utang-utang terhadap kreditur. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, apabila seorang debitur tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditur, maka kreditur berhak untuk menjual debitur sebagai budak. Bahkan pada masa itu, konsekuensi dari tidak dibayarnya utang oleh debitur bisa berupa kematian debitur, pemotongan anggota tubuh, hukuman penjara, atau pengasingan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Asas-asas hukum kepailitan itu ada 4: asas keseimbangan, asas keberlangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Asas keseimbangan adalah asas yang menentukan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan baik debitor yang tidak jujur maupun dari kreditor yang tidak beritikat baik. Asas keseimbangan dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk melindungi para pihak yang lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian sebagaimana dijelaskan oleh Herlin Budino, memberikan 2 makna atas keseimbangan, yaitu asas keseimbangan sebagai asas etikal, asas keseimbangan sebagai asas yuridikal. Yang kedua, asas keberlangsungan usaha. Pengertian asas keberlangsungan usaha sebagai disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan adalah dimungkinkannya perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Norma tersebut dalam pasal 104 ayat 1 dirumuskan sebagai berikut. Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sedangkan menurut pasal 104 ayat 2 menyebutkan apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagai dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, asas keadilan. Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan para pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Yang keempat, asas integrasi. Asas integrasi adalah undang-undang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materinya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-undang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan. Prinsip hukum kepailitan sangat diperlukan sebagai dasar dalam membentuk aturan hukum dan sebagai acuan untuk memecahkan suatu permasalahan hukum. Pasal 8 ayat 5 UUK menyatakan bahwa pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili suatu perkara jika seorang debitur hanya mempunyai satu kreditor dan debitur tidak membayar utangnya dengan kesukarela setelah jatuh tempo, maka kreditur dapat menggugat debitur ke pengadilan agar seluruh harta debitur dapat dijadikan sebagai pelunasan utang.
Dalam hal debitur memiliki banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang para kreditur, maka kreditur berlomba-lomba secara elegan untuk mendapatkan tagihannya terlebih dahulu. Tentu kreditur yang belakangan akan kehabisan dan tidak mendapatkan apa-apa. Tentu hal ini tidaklah adil karena kerugian kreditur lainnya, sehingga timbullah lembaga kepailitan untuk mengatur tata cara yang adil mengenai tagihan-tagihan para kreditur. Prinsip-prinsip ini terbagi dari beberapa prinsip, yaitu prinsip kesetaraan para kreditur, prinsip pari passu portat parte, prinsip secured creditor, prinsip utang, prinsip debt collection, prinsip debt pooling prinsip debt forgiveness, prinsip universal, dan prinsip pretorial. 1. Prinsip kesetaraan para kreditur. Prinsip ini menentukan bahwa kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur, dengan ketentuan apabila debitur tidak mampu membayar hutangnya, maka kekayaan debitur akan menjadi sasarannya. Prinsip ini dianut dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal ini termuat dalam pasal 1311 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Yang kedua, prinsip pari passu pro rate parte. Prinsip pari passu pro rate parte berarti bahwa harta kekayaan merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Yang ketiga, prinsip struktur kreditor. Penggunaan prinsip paritas creditorium yang dilengkapi dengan prinsip pari passu pro rate parte dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan jika di antara kreditur tidak sama kedudukannya. Bukan persoalan besar kecil piutang saja, tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditur yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh undang-undang. Yang keempat, prinsip utang. Dalam proses acara kepailitan, konsep utang tersebut sangat menentukan. Oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Dengan demikian, utang merupakan raison d'être dari suatu kepailitan. Utang sebagai dasar utama untuk kepailitan subjek hukum sangat penting sekali untuk dikaji lebih lanjut prinsip yang mendasari norma utang tersebut. Yang kelima, prinsip debt collection. Debt collection principle mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur. Yang keenam, prinsip debt pooling prinsip. Prinsip ini merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi antara prakrediturnya dalam melakukan perdistribusian aset tersebut. Kurator akan berpegang pada prinsip paritas creditorium dan prinsip passu pro rate parte serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditur. Yang ketujuh, prinsip debt forgiveness. Prinsip ini mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitur saja, atau hanya sebagai sarana tekanan. Dan prinsip terakhir yaitu prinsip universal dan prinsip teritorial. Prinsip universal dalam kepailitan mengandung makna bahwa keputusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitur baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitur yang berada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepailitan atau dikenal sebagai cross-border insolvency. Baik teman-teman mahasiswa online semuanya, itulah penjelasan kami mengenai asas-asas dan prinsip dalam hukum kepailitan. Jadi, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, oke?